Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya atas nama Amanah. Saya atas nama Wardatul Adawiyah. Saya Nurul Fitra. Saya Citra Putri Amalia. Saya Ahmad Rinaldi. Kami akan mempresentasikan tugas besar data warehouse dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan dasar-dasar data warehouse. Pengertian data warehouse adalah sebuah sistem yang bertugas untuk mengarsipkan sekaligus melakukan analisis data historis untuk menunjang keperluan informasi pada sebuah bisnis ataupun organisasi. Yang dimaksud dengan data di sini dapat berupa data penjualan, data untung rugi, data gaji karyawan, data konsumen, dan sebagainya. Dengan sumber data yang tertera, maka informasi yang dikeluarkan dapat jadi lebih terstruktur dan akurat. Selain itu, hal tersebut juga berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan perusahaan atau organisasi yang dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari data warehouse itu sendiri. Yang pertama, mempermudah dalam mengambil keputusan, di mana di sini fungsinya yang paling mendasar dari data warehouse adalah sebagai referensi pengambilan keputusan yang tepat. Intinya, informasi yang dikeluarkan oleh gudang data ini harus kredibel dan berdasarkan kenyataan atau fakta di lapangan. Tujuannya tidak lain supaya dapat membantu dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan ataupun organisasi. Yang kedua, yaitu memberikan akses data yang cepat. Fungsinya adalah agar data warehouse dapat memberikan kemudahan ketika ingin mengakses yang dimiliki. Artinya, kamu dapat mengakses dan berinteraksi dengan kumpulan data yang dimiliki dengan jauh lebih cepat sehingga dapat membantumu dalam proses pengambilan keputusan yang berguna untuk mengembangkan perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga adalah memberikan data yang konsisten. Data warehouse adalah sebuah sistem yang mampu mengumpulkan data dari beragam sumber yang berbeda. Walaupun berasal dari sumber yang berbeda, data tersebut dapat disatukan menjadi format utuh agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat yaitu membantu mengoptimalkan return on investment atau ROI. Dalam menjalankan organisasi ataupun perusahaan, kamu pasti mengenal istilah ROI, return on investment, yaitu rasio antara hasil laba bersih dengan biaya investasi yang tersedia saat itu. Jika dikaitkan dengan data warehouse, fungsinya ialah untuk menghitung akurasi pengembalian investasi sehingga lebih menguntungkan pelaku bisnis ataupun organisasi. Saya akan menjelaskan karakteristik pokok dari data warehouse. Yang pertama itu ada berorientasi terhadap subjek. Perlu dipahami bahwasannya data warehouse ini memiliki orientasi terhadap subjek karena memberikan informasi yang sesuai tema. Dengan kata lain, tidak bertumpu pada mengelola data, justru terfokus pada pengelolaan tema tertentu yang sedang dipahami. Yang kedua ada integrasi data. Data warehouse terintegrasi menjadi suatu kesatuan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Data yang ada di dalamnya dapat dengan mudah dibagikan kepada pihak terkait dan tentunya untuk tujuan yang jelas. Integrasi ini dilakukan pada sumber data yang saling berhubungan. Dengan integrasi yang dilakukan nantinya proses analisis ini menjadi lebih efektif. Yang ketiga ada statistik dan terbentuk secara periodik. Secara umum, data bersifat statis dan tidak berubah, sehingga dapat diakses tanpa harus menghapus data yang ada sebelumnya. Bahkan, jika ada data baru secara otomatis akan terangkum sebagai data baru. Sedangkan karakteristik secara fungsi data warehouse ini digunakan sebagai evaluasi data besar yang kemudian dapat membuat perbandingan dengan memodifikasi yang telah dilakukan. Untuk pembuatan atau pemutakhiran, datanya sendiri dibuat secara periodik. Bisa jadi mingguan, bulanan, hingga per semester sesuai kebutuhan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu adalah penerapan studi kasus penerapan data warehouse dalam dunia industri, yaitu Bayer Dynamic, di mana itu adalah sebuah perusahaan ternama asal Jerman yang berfokus pada produksi perangkat audio yang mengalami masalah kendala dalam menganalisis data penjualan mereka. Jadi, proses yang ada saat itu melibatkan ekstrak data dari sistem lama ke spreadsheet
secara manual yang menghabiskan banyak waktu dan seringkali menghasilkan laporan yang tidak akurat. Maka dari itu solusi yang ditawarkan adalah untuk mengatasi tantangan ini, yaitu Buyer Dynamic mengambil langkah strategis dengan mengembangkan data warehouse. Solusi ini secara otomatis mengekstrak data transaksi dari sistem ERP dan akuntansi keuangan mereka. Selain itu, penggunaan data warehouse juga membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi Buyer Dynamic. Di antaranya, analisis data yang lebih akurat, kemampuan responsif terhadap permintaan pasar, dan pemanfaatan data real-time untuk pengukuran kinerja. Baik, untuk implementasi pada Pentaho, saya mengambil contoh yaitu ekstrak, transport, dan load. Di sini yang pertama kita harus mencari step CSV input. Kemudian kita mengambil XML file. Saya tidak tahu kenapa di sini. Oke, di sini karena kita belum mengisi apa-apa, maka hasilnya masih merah atau masih gagal. Baik, kita mulaikan. Di sini kita mengambil file yang sudah ada saja. Kemudian kita masukkan. Kemudian kita get file. Kemudian kita oke. Nah, di sini sudah ada datanya. Kemudian setelah itu kita oke. Kemudian pada XML output, nah di sini fungsi untuk XML output ini untuk menyimpan data dalam bentuk XML. Kita beri nama file output saja. Kemudian kita oke. Nah, mari kita mulai untuk merun. Oh, maaf, di sini kita kenapa ya? Di sini sudah terlihat bahwa hasil run-nya sudah benar karena sudah terdapat centang hijau. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.